Konnichiwa. Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Jepang kali ini, kita akan belajar tentang kata benda di sekitar kita. Materi belajar kali ini bisa dipelajari dari buku ini. Ini adalah buku dari Andaliman Books. Hai, ja benkyou hajimemashou. Sudah siap untuk belajar? Tema kita kali ini adalah tentang benda-benda di sekitar kita. Kita akan belajar untuk tahu benda ini apa. Nah, jadi tema kita tentang benda di sekitar kita. Masih ingat nama benda-benda ini? Hai, ada hon, kagi, jisho, komputer, zasshi, keitai, enpitsu, hasami, bolpen, kami, sapu pensil, atau shapen. Jadi shapen ini sama dengan sapu pensil ya. Ja, tsugi wa bun o tsukute mimashou. Baik, selanjutnya mari kita mencoba membuat kalimat dengan kata-kata tadi ya. Oke, perhatikan di sini ada kore wa hon desu. Kore wa bolpen desu. Kore wa zasshi desu. Kore wa jishou desu. Kore wa kagi desu. Kore wa keitai desu. Oke, masih ingat nama benda-benda ini dalam bahasa Indonesia? Ya, hon adalah buku. Kemudian bolpen ini, oke, pulpen. Kemudian zasshi, ya, majalah. Lalu jisho, kamus. Kagi, betul, kunci. Dan keitai, handphone atau kita biasa bilang HP. Jadi ketika kita membuat kalimat dengan kata benda, kita bisa langsung menggunakan kata kore wa bendanya apa diakhiri dengan des. Oke, kore di sini artinya adalah ini. Jadi benda yang kita tunjuk di dekat kita. Hai. Contohnya kore wa hon desu. Kore wa bolpen desu. Kore wa jishou desu. Kore wa keitai desu. Kore wa kagi desu. Hai. Selanjutnya kita akan belajar untuk menanyakan nama benda tersebut. Nah, kita akan menggunakan kata tanya nan. Oke. Nan artinya apa? Jadi ketika bertanya ini apa, kita gunakan kalimat kore wa nan desu ka. Jangan lupa di belakang kita akhiri dengan ka karena ka di sini fungsinya sebagai pengganti tanda tanya. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Lalu kita jawab cukup menyebutkan bendanya saja. Nah, misalnya di sini hon desu. Ya, masih ingat hon adalah buku. Oke, jadi berikutnya kita akan coba bertanya dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Silahkan dijawab dengan pola yang sama. Kore wa nan desu ka? Bolpen desu. Kore wa nan desu ka? Kagi desu. Kore wa nan desu ka? Keitai desu. Kore wa nan desu ka? Enpitsu desu. Hai, so desu. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan kata apakah. Kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita menanyakan benda apakah ini benda A atau B, kita menggunakan kata apakah yang diletakkan di depan kalimat. Tetapi di dalam bahasa Jepang, kita tidak perlu menggunakan kata apakah, cukup menggunakan kata ka yang diletakkan di
akhir kalimat. Jadi setiap kalimat yang diakhiri dengan ka itu menjadi pertanyaan karena ka ini tadi menggantikan tanda tanya. Bisa diperhatikan, kore wa hong desu. Artinya menjadi ini buku. Lalu ketika diberi kata ka di akhir, kore wa hong desu ka? Ini menjadi apakah ini buku? Oke, untuk gampang mengingatnya, kah ini seperti kata kah dalam bahasa Indonesia. Seperti kita bilang, ini buku kah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sama seperti bahasa kita, apakah ini buku? Pasti akan menjawab ya atau tidak. Ya, dalam bahasa Jepang, kita jawab dengan hai. Dan bukan atau tidak, kita menjawab dengan iye. Oke, contohnya di sini. Kore wa hong desu ka? Apakah ini buku? Lalu kalau benar, hai, hong desu. Tapi kalau bukan, iye, hong ja arimasen. Ya, jadi kita menegasikan, bilang bukan buku, tidak menambahkan kata tidak, tetapi kita mengganti desnya menjadi ja arimasen. Iye hongja arimasen. Lalu kita boleh menyebutkan bendanya misalnya zashi. Apa zashi? Masih ingat? Ya, majalah. Oke, jadi kalimatnya menjadi iye hongja arimasen. Zashi desu. Oke, bisa dimengerti? Kita coba ya. Misalnya, kore wa hong desu ka? Benar kan? Jadi, hai, hong desu. Kore wa hong desu ka? Ini bukan hong ya, ini jisho. Jadi, iye hong ja arimasen, jisho desu. Kita coba. Kore wa bolpen desu ka? Hai, bolpen desu. Kore wa bolpen desu ka? Iie, bolpen ja arimasen. Enpitsu desu. Berikutnya, ini yang berbeda dengan bahasa kita. Orang Jepang ketika menanyakan, ini bolpen atau pensil ya, ini pensil mekanik atau bolpen ya, gitu. Jadi ketika bertanya dua benda yang mirip, tidak menggunakan kata atau. Nah, jadi yang digunakan adalah mengulang menanyakan bendanya. Contohnya di sini, kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Oke, hong buku, jisho kamus. Ya. Buku dan kamus, bendanya kadang-kadang mirip ya, sekilas terlihat sama. Nah, ketika kita menanyakan benda yang mirip, kita menggunakan contoh seperti ini. Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Lalu, cara menjawabnya cukup sebutkan bendanya yang sesuai apa. Contohnya, kore wa shappen desu ka? Bolpen desu ka? Oke, shappen yaitu pensil mekanik atau pensil isi ulang dari kata shapu pensiru disingkat menjadi shapen. Dan bolpen adalah pulpen atau ballpoint. Misalnya, kore wa shapu pensiru desu ka? Atau shapen desu ka? Bolpen desu ka? Nah, karena ini adalah bolpen, jadi kita tuliskan di sini bolpen desu. Kore wa shapen desu ka? Bolpen desu ka? Bolpen desu. Kore wa bolpen desu ka? Enpitsu desu ka? Bolpen desu. Kore wa hong desu ka? Jisho desu ka? Hong desu. Kore wa hong desu ka?
Jisho desu ka? Jisho desu. Oke, selanjutnya kita akan belajar memberi keterangan pada benda-benda yang tadi sudah kita pelajari. Di sini untuk memberi keterangan benda kita menggunakan partikel no sebagai kata bantu untuk penanda keterangannya. Letak keterangannya diletakkan di sebelum bendanya. Jadi terbalik dengan bahasa Indonesia. Oke, contohnya di sini, kore wa nihongo no hong desu. Nihongo, ya artinya bahasa Jepang. Jadi kalimat ini berarti ini buku bahasa Jepang. Jadi keterangannya ada di depannya menggunakan no sebagai penghubung. Contoh berikutnya, eigo no hong. Oke, eigo artinya bahasa Inggris. Jadi artinya menjadi buku bahasa Inggris. Dan ini Kankokugo no hong. Oke, Kankoku ya Korea. Jadi artinya adalah bahasa Korea. Oke, kalimat ini menjadi ini buku bahasa Korea. Lalu berikutnya contoh yang lain. Oke, di sini kita juga bisa menyusun kalimat dengan kata keterangan kata benda yang lain dengan makna yang sedikit berbeda. Contohnya, watashi no hong berarti buku saya. Oke, jadi ketika menyebutkan kepemilikan juga sama, caranya hanya tinggal menyebutkan pemiliknya di depan diberi kata bantu no. Watashi no hong artinya buku saya. Lalu contoh lain, sensei no hong, jadi buku milik sensei, bukunya sensei. Lalu Kiki sang no hong berarti menjadi bukunya Kiki, buku kepunyaan Kiki. Ja, yatte mimashou. Selanjutnya, mari kita coba untuk menyebutkan jenis buku yang ada di sini. Contohnya di sini ada buku bahasa Inggris, buku bahasa Jepang, dan buku bahasa Korea. Jadi, kalimatnya bagaimana dalam bahasa Jepang? Kore wa eigo no hong desu. Kore wa nihongo no hong desu. Kore wa kankokugo no hong desu. Hai, 次はこれは何ですか? Hai, jisho desu ne. Oke. Ya, ini kamus. Di sini ada 3 macam kamus. Sekarang kita mencoba menyebutkan kamus ini jenisnya apa, kamus apa di dalam bahasa Jepang. Hai, contohnya kore. Hai, kamus bahasa Inggris. Kore wa eigo no jisho desu. Kore wa nihongo no jisho desu. Kore wa Arabia go no jisho desu. Hai, wakarimashita? Hai, ii desu ne. Dou desu ka? Oke, kantan desu ne. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang benda-benda di sekitar kita. Menanyakan ini apa dan jenisnya apa. Lalu, untuk belajar yang lebih efektif, tentunya kita butuh referensi yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ini ya. Kami tunggu saran kritik kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.